Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar menyimpulkan teks eksplanasi. Oke, anak-anak langsung saja. Masih ingatkah kalian tentang teks eksplanasi? Jadi, teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Ciri teks eksplanasi adalah mengandung suatu peristiwa yang memiliki sebab dan akibat. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum, urutan sebab dan akibat, serta interpretasi. Selanjutnya adalah isi teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum, paragraf yang menjadi inti atau pembuka dalam suatu bacaan. Yang kedua, urutan sebab akibat, berisi mengenai uraian tentang peristiwa atau apa yang telah terjadi yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Nomor 3, interpretasi, berisi mengenai kesimpulan tentang apa yang terjadi, mengapa dapat terjadi, dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Selanjutnya mari kita simak paragraf berikut ini. Panas atau kalor merupakan suatu energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Panas bergerak dari daerah bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah. Panas dapat berpindah dengan 3 macam cara, yaitu melalui cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Contohnya, tutup panci terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara yang disertai perpindahan zat perantara tersebut. Misalnya, peristiwa gerakan balon di udara. Radiasi merupakan peristiwa perpindahan panas tanpa zat perantara. Misalnya, tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api. Berdasarkan bacaan tersebut, dapat kita simpulkan dan kita buat peta konsep. Perpindahan kalor terjadi dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan yang terakhir radiasi. Selanjutnya, bentuk ringkasan teks bacaan. Ringkasan adalah alih bahasa dari summary. Ringkasan dapat disusun dalam 2 bentuk, yaitu bentuk verbal, uraian paragraf, dan bentuk nonverbal berupa bagan atau skema. Meskipun kesimpulan berbentuk bagan atau skema, tetapi harus mencerminkan gagasan atau seperti yang diungkapkan oleh teks sumbernya. Sebelum membuat bagan atau skema, harus dicatat terlebih dahulu butir-butir informasi yang akan dijadikan unsur-unsur bagan atau skema. Selanjutnya adalah menyimpulkan isi teks eksplanasi. Berikut adalah cara atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyimpulkan isi teks dengan benar. Langkah yang pertama adalah membaca paragraf. Langkah yang kedua, menentukan kalimat utama. Dan langkah yang ketiga adalah tentu saja membuat kesimpulan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.